Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat aku bisa ORG, saya Umi Rahmawati bersama Ibu Khairul Ulfa MA, dosen psikologi Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baik, di sini kami akan berbincang membahas tentang pernikahan dan keluarga dalam perspektif psikologi Islam. Pernikahan adalah cara yang halal dan suci untuk menyatukan kedua insan. Allah Subhanahu wa taala juga, Bu, telah memilihkan pasangan yang terbaik bagi setiap orang dan menghalalkan pernikahan serta mengharamkan zina. Baik, Bu, sebelum pernikahan nih, Bu, ada tahap perkenalan. Tahap perkenalan apa sih, Bu, yang dibutuhkan dan apa saja yang harus dipersiapkan sebelum menikah agar menjadi keluarga ideal yang berbahagia dan terhindar dari perceraian? Ya, baik, terima kasih Mbak Umi. Ketika kita berbicara terkait dengan keluarga, tentu di sini adalah bagaimana keluarga menjadi unit terkecil. Kalau di dalam teorinya Bravender adalah mikrosistem, di mana sistem keluarga itu adalah sistem yang paling kecil, yang di situ akan terjadi proses ketika keluarga itu baik, positif, kemudian efektif, itu akan berdampak kepada subsistem yang lain. Sehingga harapannya ketika kita berbicara terkait dengan keluarga ini, ada banyak hal yang perlu dilakukan. Kalau secara konsep Islam, sebenarnya kita berbicara terkait dengan menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, itu perlu persiapan-persiapan. Di antaranya, kalau dalam sistem Islam itu tidak mengenal pacaran ya, Mbak Umi ya. Kalau di dalam sistem Islam biasanya menggunakan ta'aruf. Ta'aruf itu bisa dimediasi melalui orang tua, orang ketiga, kemudian ustazah atau siapapun yang tentunya di situ menjadi mediator atau penghantar. Jadi di mana mereka hanya cukup mengenal terkait dengan riwayat keluarga, kemudian mengenal terkait dengan background pendidikan, kesukaan dan lain-lain tanpa berpacaran. Karena di dalam Islam solusinya adalah pacaran setelah menikah. Pacaran setelah menikah. Ada nggak sih hasil survei yang mengatakan pacaran setelah menikah itu ternyata lebih membahagiakan keluarga daripada pacaran sebelum menikah? Kalau survei yang pernah saya baca, itu ada beberapa jurnal yang di situ hasil analisisnya menghasilkan bahwa orang akan lebih merasa bahagia ketika dia itu tidak berpacaran. Jadi di situ lebih sederhananya adalah pacaran setelah menikah itu akan lebih bermakna ketimbang mereka sudah berpacaran. Nah, dari skema itu tentunya itu akan menjadi sesuatu hal yang membuat hubungan keluarga ke depan menjadi sesuatu yang diidam-idamkan oleh setiap personal masa individu ya tentunya. Berbicara mengenai ta'aruf dalam perspektif Islam tadi, di era milenial ini sekarang ini banyak ada yang namanya casingnya ta'aruf, Bu, tapi channelnya pacaran. Nah, itu gimana nih, Bu? Bisa juga ya casingnya ta'aruf, channelnya pacaran. Jadi seolah-olah bahasanya ta'aruf, saya mau ta'aruf loh gitu. Tetapi isi di dalamnya adalah ketika bertemu berdua tidak dengan orang ketiga, atau tidak dengan muhrim, atau tidak dengan perantara kawan atau apapun. Sebenarnya kalau kita berbicara kaum milenial pada saat ini itu sama aja konsepnya dengan berpacaran. Karena di situ sifatnya mereka menjalin komunikasi secara intens, melakukan suatu aktivitas bersama-sama, kemudian seolah-olah berkomitmen untuk menjalin rasa cinta itu diawali dengan hal-hal yang tadi hanya berdua-duaan, kecuali memang ada orang ketiga, kemudian arahnya positif bahkan beramai-ramai gitu. Seperti itu, Bu. Ya. Baik, Ibu, kita lanjut. Tidak sedikit kasus pernikahan tanpa didasari cinta atau perjodohan dari orang tua, bahkan sampai memaksakan si anak. Dari undang-undang perkawinan sendiri itu harus disetujui oleh kedua pihak ya, Bu ya, tanpa adanya paksaan. Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman bahkan melanggar KUHP pasal 335. Artinya pernikahan tidak boleh ada paksaan. Namun
ada hadis dari riwayat At-Tirmizi mengatakan ridha Allah tergantung ridha orang tua dan murka Allah tergantung murka orang tua. Lalu bagaimana sih Bu perspektif psikologi Islam menyikapi perjodohan ini tadi melihat dari UU perkawinan dan hadis tersebut?